Kalau bahasa motivator, kegagalan itu adalah kesuksesan dalam bentuk yang lain. Buat menghibur, ya. Kesuksesan udah. Kesuksesan yang tertunda. Kalau kesuksesan tertunda udah sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sekarang berada di kedai kopi Janji Dewan ya. Ngeri kali ya. Pada hari Kamis ya. Kamis. Kamis 1 Agustus 2024 ya. Samping saya ini ada orang-orang hebat nih. Amin. Insyaallah ada Bang Teguh Iwan dan juga ada Bang Ali Mansah ya. Nah, sedikit profil tentang beliau-beliau nih ya. Yang pertama nih Bang Teguh Iwan kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah khair. Juga ya, alhamdulillah. Kalau Bang Teguh ini infonya sebagai Dewan ya. Terakhir di Wakil Ketua DPRD Tangerang Kota dan sekarang kembali terpilih naik level nih di tingkat DPRD provinsi ya. Boleh tahu nih perolehan suaranya ke provinsi berapa nih sekarang? 20.900-an maksudnya. Itu Tangerang urutan kalau di dapil saya urutan ketiga. Dapil apa tuh Karawaci? Dapil Banten 7. Banten 7 ya. Urutan ketiga. Banten 7 tuh Meliputi Karawaci, Tangerang, Cibodas, Neglasari, Benda, ada 8 kecamatan. Masya Allah, berarti ini ya banyak fans ya. Alhamdulillah. Ini dia nih yang nanti kita akan bedah nih kenapa bisa banyak fansnya gitu ya. Lalu beliau nih infonya juga sebagai pencinta olahraga nih ya. Pembina apa panjat tebing ya? Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Tangerang. Masya Allah, Ketua Umum sampai sekarang nih. Ya, nanti September ini ada pergantian. Juga untuk sebagai pengusaha foto studio ya. Ini Baru mulai ini unik juga nih foto sepuasnya bayar seikhlasnya konsepnya. Bayar seikhlasnya gitu. Bayar seikhlas. Masih 2.000 diterima tuh. Diterima. Oh gitu. Diterima. Tapi belum pernah ada yang 2.000. 1.000 ada. Tahu diri ini. 1.000 ada. Seikhlasnya sewajarnya. Seikhlasnya itu 1 jam durasinya. Oh gitu. Ada berapa cabang ya, Tan? Yang kerjasama 2. Yang baru mulai sendiri ada mau 3. Masya Allah. Basicnya pengusaha juga ternyata ya. Belajar lah gitu. Kan nggak selamanya di Dewan. Oh iya. Ya itu kan profesi Rasulullah juga ya. Sebagai seorang pengusaha kita harus ikutin tuh. Nah kalau Bang Ali ini infonya sebagai owner ini kopi Janji Dewan nih, kopi susu Janji Dewan, juga sebagai terapis totok syaraf ya. Ya, syaraf. Ya ini infonya Bang Ali kemarin maju caleg gagal juga ya. Gagal, alhamdulillah. Kan kita bedah juga dah. Jadi ada yang gagal, ada yang sukses ya. Sukses. Ya. Insyaallah. Nih tegang banget. Nyantai aja nyantai. Kalau udah begini tegang kesan. Ente yang tegang ya. Kita begini mas santai, kalau Dewan begini santai. Dewan mah bebas. Masalah. Nah, kita patut banggakan beliau-beliau ini ternyata alumni kampus tercinta Mercubuana ya. Fakultas apa dulu, Ustaz? Teknik sipil. Teknik sipil angkatan Angkatan 92. 92. Kalau Sama teknik sipil angkatan 93. Oh 93, beda setahun ya. Oke, kita akan tanya-tanya nih pada beliau-beliau berdua nih. Insya Allah pertanyaannya ini ringan-ringan sih. Yang pertama sebagai
anggota dewan ya. Masya Allah. Kopi susu janji dewan sama roti bakarnya. Kita taruh dulu nih. Masya Allah. Ini salah satu produknya Bang Ali, kopi janji dewan. Jadi perspektif Bang Teguh Iwan ya, sebagai anggota dewan, sebenarnya masalah apa sih yang terjadi ya di Tangerang Kota ya, dan umumnya di Banten nih, apa tuh Bang Iwan? Iya. Yang pertama ya, hampir semua daerah lah ada masalah. Jadi kota Tangerang ini kan penyangga ibu kota, sehingga wajar kalau kemudian pertumbuhan ekonominya memang cepat ya. Kota Tangerang cepat. Kalau nggak salah APBD kita saja 2024 ini sekitar 5 sekian triliun, dan itu lebih tinggi dari Tangsel. APBD Tangerang, Kota Tangerang, iya 5, saya lupa tuh lebih tinggi dari Tangsel. Tangsel yang dikenal sebagai kota 1000 apa tuh 1000 reklame. Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Iya. Jadi pesat ya, dia karena dia penyangga ibu kota, ada bandara juga gitu ya. Nah, dulu juga dikenal sebagai kota industri kan, 1000 kota industri, walaupun sekarang sudah banyak berkurang. Nah, apalagi kemarin COVID, sebagian juga lebih memilih lahan luar daerah karena lebih murah kan. Jadi agak udah ke Brebes, ke tempat-tempat lain lah. Geser ya. Jadi masalah juga itu ya, masalah baru ya. Iya. Nah, jadi APBD cukup besar. Iya. Tapi bukan kemudian tidak ada masalah gitu. Masalah yang terulang di setiap wali kota yang berganti, masalah yang tetap terulang itu ya soal pengangguran, lapangan kerja gitu ya, sama banjir masih ada ya, meskipun sudah mulai berkurang titik rawannya, dan infrastruktur ya, meskipun dibanding beberapa daerah di Banten ya kita termasuk bagus lah, tapi bukan nggak ada masalah kan. Kalau nggak salah itu belum mencapai kepuasan warga itu ya, sekian belum sampai 5% kalau nggak salah ya, kalau nggak salah soal infrastruktur gitu. Begitu masalahnya itu. Nah, data BPS itu 2024 ya, kalau nggak salah itu kita sekitar hampir 6% untuk lapangan kerja. Kemudian 6, sekian persen, 7 kalau nggak salah itu pengangguran. Jadi kita menyumbang pengangguran juga. Kita memperkecil. Ya begitu. Nah, kalau Banten sendiri nih, ya lebih luas lagi nih kan. Setidaknya ya itulah wajah Banten juga gitu kan. Apalagi Tangerang kan jauh, APBD juga jauh dari ibu kota Banten sendiri kan jauh. Setidaknya itu mewakili gambaran Banten pada umumnya lah. Kalau Banten nih sebagai apa nih terpilih sebagai wakil ketua? Belum kan, kita belum dilantik. Oh, belum. Nanti 2 September dilantik. Setelah itu kami akan memutuskan siapa di mana, komisi apa, pimpinan DPR-nya siapa, pimpinan fraksinya siapa, itu akan. Dari sekarang ini mulai malah rame-rame pilgub Banten ya. Wah, bukan main. Siapa nih Bang Iwan? Boleh disebutkan di sini? Kita dukung Bang Andra Soni dan Dimyati Netikus. Oh ini ya, yang Pandeglang itu ya. Oh iya, paten banget tuh. Ya, bukannya suaranya masih ini nih dibanding Bu Airin. Iya. Masih di bawah nih. Bisa kita kejar. Insyaallah. Oke. Nah, selanjutnya nih Ustaz Tengku. Nih saya mau nanya pengalaman Ustaz Tengku nih. Kita tahu kan kebiasaan buruk
korupsi ini mulai dari atas sampai bawah ya. Hmm. Maksud kita kapukiri ya rakyat jelata ya. Kita juga banyak yang masih tergiur, khususnya pas mau pemilihan nih, serangan pajar gitu. Ya, ini momokmu nih udah capek-capek tiba-tiba kasih sembako berubah dia nih. Ada pengalaman nggak nih? Solusinya apa nih kalau ngadepin itu nih antum? Iya, jangankan serangan fajar, Oh, iya. sekarang serangan zuhur, lohor, asar, maghrib, Tiap hari. tahajud juga diserang kita. Aduh, brutal itu tadi ya. Nah, kan di Sinyalir kemarin tuh memang dahsyat, sehingga banyak anggota dewan di tingkat kota itu rontok dalam jumlah yang besar dibanding tahun-tahun lalu. Di kota Tangerang saja 21 yang tidak terpilih kembali. Angka yang cukup besar. Karena semua caleg-caleg baru juga mempersiapkan itunya, serangan logistiknya. Ini momok ya. Ini sisi lain dari wajah Selama suka ini masyarakat kita. Ustaz Iwan gimana tuh ngadepin yang seperti itu tuh? Apa yang kamu mau melakukan hal yang sama atau gimana? Kalau biaya kampanye dia nggak mungkin tidak ada. Oke. Minimal kan buat janji jiwa ya. Jadi Wan. Perlu ada. Gorengan. Jadi ya, padahal bisa dikasih tipsnya deh. Tentu bisa gacor baca jadi merawatnya gimana tuh? Iya, saya punya keyakinan dari dulu ya, dan sampai sekarang ya, bahwa tatap muka itu masih menjadi pilihan terbesar orang untuk menentukan siapa calon yang akan dipilih. Sehingga dalam setiap kampanye itu saya menargetkan yang bahasa sederhananya 1000 titik sampai pemilu. Jadi sehari itu saya bisa 7 sampai 10 sehari itu dari pagi sampai malam. Dan Pertemuan. dan siap mental. Hadir, jadi kita tidak, Debat ya. kita nggak sekedar nyuruh tim ses Iya. yang hadir, lu berapa hitung jumlah lu berapa? Iya. Enggak, kita hadir menyampaikan ide, gagasan, alasan apa Anda memilih saya, gitu. Nah itu bisa dicek. Gitu. Jadi itu tipsnya ya. Jadi Ya, biar dekat dengan betul, dan edukasi politik kami sampaikan bahwa saya sering menyampaikan bahwa negara ini ngatur partai. Ya, suka nggak suka partai yang ngatur. Coba dielaborasi. Iya, kan? Bisa Iya. disampaikan ya. Coba sekarang pemilu itu kan yang ngatur partai. Bisa ada calon yang mungkin tidak akan bisa maju ketika semua partai diborong misalnya. Atau begini, kenapa saya katakan bahwa yang mengatur partai presidennya orang partai. Ya, meskipun dia berkali-kali tidak menyatakan orang partai, tetap dia orang partai. Dulu. Menterinya sebagian dari Orang partai. DPR-nya semua Partai. orang partai. Selesai urusan yang ngatur partai. Regulasi kan selesai, pembahasan di ketua-ketua partai. Jadi peran rakyat apa nih? Nah, disitulah rakyat harus kritis. Harus kritis memilih mana dewan yang selama ini berpihak kepadanya. Nah itu kan nggak sampai di masyarakat. Ada anggota dewan, ada partai misalnya yang sudah membela supaya BBM tidak naik, sudah membela harga minyak gas nggak naik, menolak ciptaker, tapi nggak didukung penuh juga. Begitu udah sekarang ngeluh lagi soal yang begitu lagi. Padahal kan kalau dia menang, misalkan dewan yang pro rakyat itu menang gitu ya, mayoritas di DPR, gambarannya sederhana, walaupun nanti prakteknya nggak sederhana, tapi kan sederhananya misalkan ketika partai yang pro rakyat itu 50% di DPR, pemerintah mengusulkan mau naikin BBM, lalu semua anggota dewan bilang kami anggota dewan tidak setuju BBM naik, nggak naik kan? Kopi susu janji dewan miliknya Bang Ali Mansyah, udah minum? Udah. Enak ya? Maknya namanya juga dewan ya. Iya, kita nanti bedah nih. Janji Dewan. Brandnya unik. Oke.
Mau dilanjutin lagi Sat? Ya, Tadi jangan serius-serius lah. Oh, iya. Tapi paling nggak begini, sebagai tambahan terakhir ya, kan Palunya itu di legislatif. Oke. Palu kan nggak pernah ada di kita lihat kan kalau pimpinan DPRD kan ketok, dan kalau kita buka fungsi tugas DPR, dia membahas dan mengesahkan peraturan APBD. Kunci itu orang partai semua. Gitu. Jadi nggak bisa nggak dihubungkan kenaikan harga, ya, kemudian pekerjaan yang rumit ya, dengan partai. Jadi kuncinya itu ya bagaimana partai ini harus diisi orang-orang baik ya. Iya, disitulah kompetisinya di situ. Ya, Nah, tinggal masyarakat yang menilai. Ya, Jadi setiap pilihan masyarakat akan kembali pada masyarakat juga. jadi Itulah demokrasi. nggak boleh ya kita menerima serangan-serangan. Ya kan dalam peraturan juga tidak boleh. Bisa kena money politik. Iya, gitu. Oke. Ngasih sebatas ya yang dibolehkan. Tapi kita menyampaikan ide gagasan. Apa sih ini saya? Luar biasa. Saya nggak pernah nggak hadir. Nah, Kalau mau gampang sederhana aja, ngutus, kasih logistik, tim ses yang hitung berapa orang di sini, selesai. nomor HP masih sama sampai sekarang ya? Masih sama, Warga keluhan masih sama, satu nomor dan masih yang dulu. Gitu. Itu yang membuat itu juga ya, Iya. simpati ya, rakyat ya. Rumah saya juga begini ya. Ini juga ya. Jadi Kenapa diketok, kan? jarak pagar sama pintu nggak terlalu jauh. Nah, iya. Stadion itu Jadi ya. kedengeran. Kedengeran ya. Nyindir yang rumahnya. Enggak, bukan berarti boleh rumah Oh, gitu. besar. Oke, siap. Bang Ali ini ya. Nah, kita mau tanya juga nih, Bang Ali kan usaha kopi Janji Dewan ya. Ini filosofinya apa nih kok ngambil brand Janji Dewan nih? Ini agak takut juga ini ya. Kayaknya semenjak nggak kepilih ini. Monggo. Ya, terciptanya nama Janji Dewan itu terinspirasi saat saya sama istri, anak-anak sedang di Perum. Kebetulan memang di situ Pak Tunggu tahu ada lapangan cemara karang. Pas itu banyak tuh yang pada bermain, terus ada tukang-tukang dagang. Saya lihat ada tukang kopi, sama kopi susu. Modelnya kayak model gerobak, tapi kopinya bijian. Wah, saya bilang unik nih katanya nih. Belum ada kan namanya kopi yang model bijian. Udah katakan memang kopi-kopi yang keliling itu yang pakai sasetan kan, yang bijian belum ada. Tapi ini bagus nih, saya bilang itu. Dan namanya unik waktu itu dia, itu namanya itu kopi Janji Mantan. Emang janji-janji banyak sih. Janji jiwa, janji mantan. Saya bilang, wah bagus nih. Udah ada janji jiwa, janji mantan, ada juga kopi kenangan atau apa kan. Akhirnya saya terbesit. Boleh juga nih nanti kalau punya usaha-usaha kayak gini, walaupun kecil tapi ini ke masyarakat. Coba Janji Dewan, saya bilang gitu. Itu saat nyalek kemarin? Enggak. Setelah caleg. Setelah nyalek? Setelah caleg. Setelah kalah caleg gitu ya? Peresmian yang sekarang itu setelah itu ya? Setelah pemilu kan? Iya. Gitu. Iya, setelah pemilu semua. Baru berarti ya? Baru itu setelah pemilu. Wah, boleh nih Janji Dewan. Kata istri saya, si Umi, boleh tuh Janji Dewan. Jadi nanti Janji Dewan semanis janji para dewan. Nah, tapi kita pun dewan itu nggak hanya dewan anggota dewan aja, dewan DPR maksudnya, tapi bisa buat dewan kemakmuran masjid, dewan-dewan yang lain gitu kan. Biarpun saya juga sebenarnya anggota dewan, tapi anggota dewan kemakmuran masjid. Jadi
inspirasi ke situ. khususnya ini juga ya saat nyalek kemarin ya, jadi terbiasa mulai menjanjikan. Nah. Iya. Dan kebetulan memang dari Janji Dewan itu terbesit untuk nama brandnya Janji Dewan, dan saya juga diajarkan oleh pasien saya, dia pasien barista. Ada Dia barista punya kopi shop. terapis ya. Saya terapis dia. Kasih tahu resep-resepnya. Kopi-kopi, makanya namanya itu ada hazelnut, vanilla, karamel, itu dia yang ada biasa di kopi shop. Sampai pikiran saya nggak mudah, ngatunya rumit juga. Rumit kayak di kopi shop kenapa mahal ya? Belum kopinya. Seninya kali yang penting kali ya. Bukan seni masalah seni aja. Kopinya berapa Berapa gram ditimbang, ininya susunya berapa mili, ditimbang semua, nggak sembarangan katanya. Oh pantesan dong. Pakai hati tadi. Mesti pakai hati, makanya pas cocok nih Janji Dewan dengan hati yang benar. Kalau saya bikin latte art, antum pernah lihat kan di status saya. Kalau bikin latte art, kalau hati kita lagi nggak mood, berantakan tuh. Musik hatinya kita riang. Musik keadaan ini lah. Kalau kita kaki nggak mood, nggak konsentrasi, bikin artnya itu yang hiasan di ini berantakan. Itu kaki mood bagus, antum melihat kan di status kan. Berantakan tuh ya. Berantakan itu yang kacau itu. Gitu. Ada ngaruh itu juga ya. Pengaruh. Hati. Nah ini Bang Ali kan kemarin nyalek ya. Nah infonya nih gagal gitu. Ya alhamdulillah gagal. Itu dapil berapa kemarin nyalek? Kemarin alhamdulillah dapil 1 ya. Dapil 1 untuk Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Tangerang. Iya. Nah, 2 kecamatan saja. Dengan gagalnya seperti itu ada pelajaran apa Bang Ali ini? Sebenarnya semua tergantung dari niat kita sih sebenarnya. Niat kita itu maju atau dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan itu karena apa? Kalau kita benar-benar istilahnya untuk kepentingan rakyat, untuk kemaslahatan umat atau apa ya, walaupun gagal tidak akan jadi beban. Nah, satu, karena kan niat dari niat kita, gak mau dia punya modal besar kayak modal kecil, tapi kalau niatnya memang benar ini, ya enggak, kata orang tuh nggak bakal stres gitu, nggak bakal jadi beban lah, jadi beban pikiran. Dan kebetulan saya juga terus terang, modal saya juga nggak pas-pasan. tapi tetap ya keluar modal lain kan, modal ada waktu, keluar modal waktu. gitu kan. Cuma memang kemarin saya konsepnya itu kebanyakan ke ini bergerak itu selain ini visi misi untuk calegnya, saya juga sambil melakukan bakti sosial dengan melakukan totok saraf. Totok saraf bukan hanya memberikan mereka ini ayo mau pengobatan gratis, nggak bisa, bukan itu aja. Saya memberikan pelatihan, pembelajaran cara mengobatin orang dengan cara tibu nabawi. Jadi pengobatan sesuai sunnah Rasul, baik itu bekam juga saya ajarkan, cara penanganan ruqyah atau orang yang kesurupan bagaimana cara penanganan secara syariah atau apa penjelasannya itu saya ajarkan semua. Itu metode baru Bang Ali ya untuk pendekatan kepada masyarakat. Ya. Gimana itu responnya? Alhamdulillah responnya pada masyarakat antusias menerima dan sekaligus ada follow up kelanjutan, mereka sambil belajar saya ajarkan, pakai pada hari kesini minta diajarkan. Nah ini saya tanya ke Tengku nih, beliau ini kan Bang Ali ini sempat gagal. Nah ini gimana nih menanggapi teman-teman yang gagal nyalek ini? Ya kalau bahasa motivator, kegagalan itu adalah kesuksesan dalam bentuk yang lain. Buat menghibur ya. Kesuksesan yang tertunda. Kalau kesuksesan tertunda udah sering. Tapi kesuksesan dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Artinya kalaupun gagal di situ, mengambil hikmah pelajaran, maka itu kan menjadikan kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Tapi kalau kemudian kegagalan itu lahir dari satu perasaan kalah, ya udah selesai. Gitu ya. Benar. Tapi sepertinya beliau nggak trauma ya? Enggak, makanya muncul Janji Dewan.
Alhamdulillah memang. Dan itu setelah pemilu selesai. Iya, sudah selesai. Seandainya pemilu belum selesai, mungkin nggak janji dewan. Janji caleg ya, janji caleg. Jadi nanti insya Allah ya berikutnya nyalon lagi Insya Allah. Insya Allah ya, umur. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kepada Ustadz Tengku dan Bang Ali Mansah sebagai alumni kampus Mercu Buana nih ya. Bagaimanapun adalah ya sumbangsi kampus nih buat kita membentuk karakter dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada UMB saat ini dan para alumninya, khususnya kepada rektor baru kita nih, Profesor Andi Adriansah. Halo, Prof. Andi. Monggo. Masa dulu kali. Bang Ali dulu. Aku aja yang berhasil semua, yang bisa gini kayak Ada ini. kelas dulu. Ya. Ya, Bang, masa Ini aja dulu. yang pertama ya saya bersyukur bisa kuliah di Mercu Buana ya. Sehingga saya itu tahun 92 itu masih awal-awal kampus ini berdiri ya. Dan salah satu pertimbangannya ya masih murah. Murah. Iya. Nah, saya bersyukur karena disitulah kemudian ada semacam perubahan kehidupan saya dari sebelumnya sampai sekarang. Berapa tahun? Saya kuliah memang agak lama ini. Kalau soal akademis ya pas-pasan. Tapi aktifnya saya dalam organisasi di kampus itulah yang kemudian mendewasakan. Mendewasakan sikap, mendewasakan cara berpikir, cara pandang, sekaligus menempa kita untuk bisa mengatasi setiap masalah. Nah, itu yang kemudian sedikit banyak membantu saya dalam proses pertumbuhan hidup selanjutnya gitu ya. Meskipun secara akademik tidak terlalu wah. Dan salah satu yang sangat membantu ya, di antara yang lain ya Profesor Dr. Andi Adriansah. Itu pembimbing spiritual saya juga. Bang Ali Mansah nih, nih gimana nih, ada pesan-pesannya pada UMB ya? Ya, sama dengan Pak Tengku. Saya dulu kuliah di Mercu tahun 93 pas masuk. Memang salah satu perguruan tinggi swasta yang sekiranya itu masih terjangkau lah. Sehingga saya dulu satu SKS itu ke 10.000. Kalau itu masih 10.000, kalau di saya dulu di 30-an kok nggak salah. Dia naik 30-an. Tapi memang di sana biarpun biayanya masih terjangkau, tapi untuk masalah urusan dosennya kualitasnya udah bagus. Dalam apalagi bidang-bidang teknik ini ya, teknik sipil ya. Kalau ada Pak Jaina, ada Bu Resmi, ada Pak Alizar, dan banyak dosen-dosen yang itu mereka yang berkompeten semua. Dan memang urusan-urusan universitas yang ternama juga, negeri yang ternama juga. Jadi dalam pembelajaran itu mereka untuk menciptakan para mahasiswa UMB itu menjadi manusia yang saat lulus bisa berguna di masyarakat gitu. Alhamdulillah memang banyak rata-rata kalau saya lihat di angkatan 93 di sipil, teman-teman saya semuanya setelah lulus itu mereka karena di tempat dari awalnya udah keras dalam masalah pendidikan di sipil, apalagi sipil itu pasti Pak Tengku lebih tahu lah. Itu pembelajarannya itu paling mumet kalau bilang, apalagi namanya mektek, mekanika teknik, belum konstruksi baja, konstruksi beton. Itu arsitek apa sipil? Kalau untuk ininya sih ke sipil. Sipil. Kalau sipil itu kompleks. Dia belajar untuk kekuatan bangunan, plus kita juga memikirkan masa desainnya juga. Jadi nggak hanya ngitung doang, tapi sebelumnya desain kita juga. Gitu. Dari situlah
kita lulus itu bukan ini, jadi terbina udah tertempa di ini kita menjadi orang yang kuat. Alhamdulillah kan banyak kata-kata yang lulusan Mercu Buana itu ini bagus-bagus semua. Kualitasnya ya. Kualitasnya. Biarpun dulu ibarat kata kampus yang masih harga yang murah dibandingkan yang swasta yang lain kayak Trisakti Untar mahal, di Mercu Buana itu memang masih terjangkau, tapi menciptakan atau mencetak lulusan yang berkualitas semua. Oke, baik. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan ke penonton ya. Terima kasih kepada narasumber Ustadz Temriwan dan Bang Ali Masah. Insya Allah kita bisa diskusi dan sharing pada kesempatan berikutnya. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.